70 kali 7 kali. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus 7? Kan kayak ada yang lebih dari 7, 8, 9, 10 kan bisa gitu. Kenapa harus 7? Matius berapa tadi? Matius 18 ayat 21 sampai 22. Oke, kenapa harus 7? Kenapa harus 7? Saya baca ayatnya dulu ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, sebenarnya maksud 7 ini itu apa? Ya. Di dalam budaya orang Ibrani, 7 itu adalah angka yang sempurna. Seperti misalnya 7 roh Allah. Itu bukan ada 7 roh, ya, tetapi Roh Kudus yang sempurna. 7 tanduk. Itu bukan berarti ada tanduk 7, tapi ketangguhan yang sempurna. 7 mata. Itu bukan berarti matanya ada 7, tapi pengetahuannya yang sempurna. Ya, 7 itu adalah ungkapan keilahian. Ya. Kita bisa lihat misalnya dalam Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa 70 kali 7, ya, itu merujuk kepada kesempurnaan. Pengampunan itu yang tiada berbatas. Karena 70 itu perkalian 7 kali 10. 10 itu angka yang genap penuh sempurna. 7 itu juga angka ilahi. Jadi angka ilahi dengan angka manusia yang dikalikan itu merujuk kepada pemahaman simbolis yang berarti bahwa kita harus mengampuni tanpa batas. Karena Yesus mensinkronkan ayat itu dengan ayat 33-nya bahwa bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuan-tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi 70 kali 7 kali itu bukan dalam pengertian ya harus berapa ratus, 400 berapa kali gitu, bukan. Tapi dalam pengertian kita harus mengampuni orang dengan tiada batas, sama seperti Bapa yang telah mengasihani dan mengampuni kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, sebelum kamu minta ampun berdoa kepada Tuhan, maka ampunilah dahulu kesalahan saudaramu. Minta ampun dulu, baru kamu pun akan diampuni. Gitu ya. Ya Kak, terima kasih buat penjelasannya, saya mengerti. Kak, boleh satu lagi saya bertanya? Kan di dalam perumpamaan itu kan Yesus sering menggunakan pohon anggur gitu loh Kak. Kenapa Yesus itu sering menggunakan perumpamaan pokok anggur atau pohon anggur? Kenapa bukan pohon ara? Oke. Kita baca ya di dalam Yohanes 15. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Itu yang pertama, ya. Nah, coba kita lihat lagi di ayat lain tentang pohon anggur juga, ya. Di dalam misalnya Yohanes 15 ayat 1. Nah, akulah pokok anggur yang benar. Ya, oh ini tadi udah ya. Oh, kita baca aja secara keseluruhan ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Ayat 15, ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang yang dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, sebenarnya arti ayat itu sudah dijawab di ayat 78. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, ya, Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tapi kenapa anggur? Kenapa enggak gandum? Kenapa enggak kelengkeng, ya? Karena dalam zaman Israel, anggur itu adalah salah satu tanaman yang subur di tanah itu. Jadi Yesus mau berkata kepada orang-orang, akulah pokok anggur yang benar yang menghasilkan buah yang benar, dan kamulah rantingnya. Nah, itu relate. Ya, karena pohon anggur itu adalah salah satu pohon yang tumbuh subur di negara itu, yang menjadi sumber kehidupan mereka juga, yang menjadi pencaharian mereka juga, itu adalah pohon anggur. Itu berkaitan dengan perkataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Yesus berkata akulah pokok anggur itu bukan tanpa makna, tapi dia mau menunjukkan bahwa akulah buah-buah. Di dalam akulah buah yang benar itu muncul. Di dalam akulah semuanya itu diperhitungkan. Di dalam akulah semuanya itu dibenarkan. Itu maksudnya. Gitu. Terima kasih, Kak.